Salam Sobat Budaya, budaya mempersatukan bangsa. Sobat Budaya, ketika di Indonesia berjaya kerajaan-kerajaan Hindu, umat Hindu pada kala itu begitu percaya dan memang harus percaya bahwa di dalam agama Hindu terdapat beberapa kitab yang kemudian di mana di dalam kitab tadi terdapat kisah-kisah yang kemudian dipercaya dan kemudian dilukiskan di candi-candi peninggalan zaman dahulu. Kitab-kitab Hindu seperti Weda, baik itu Atharva Veda, Yajurveda, Rigveda maupun Samaveda, Bhagavad Gita maupun Purana senantiasa menyajikan kisah-kisah tersebut. Di antara kisah-kisah yang paling menarik tersebut adalah kisah tentang Awatara Wisnu. Awatara artinya penjelmaan atau inkarnasi. Dalam hal ini inkarnasi Wisnu yang menjelma ke dunia untuk menegakkan dharma dan menjaga dan serta menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dharma atau kebenaran. Kebenaran dalam agama Hindu tentu saja. Nah, awatara tadi di dalam agama Hindu terdapat 10 awatara. Dan awatara tersebut senantiasa melukiskan kebaikan dan kepahlawanan Dewa Wisnu dalam menyelamatkan manusia serta dunia. Dari sinilah berpangkal cerita bahwa Wisnu adalah dewa pemelihara dharma dan pemelihara kehidupan serta pemelihara dunia. Awatara pertama adalah Matsyawatara. Matsya artinya ikan. Wisnu menjelma menjadi ikan raksasa yang menyelamatkan manusia pertama turun ke dunia, yaitu Manu. Dalam upaya menyelamatkan Manu tersebut, Wisnu berubah menjadi ikan yang memiliki tanduk dan Manu yang terombang-ambing di lautan diselamatkan oleh sang ikan raksasa tadi. Ada dua versi di situ kita lihat. Pertama, Manu beserta pengikutnya yang naik kapal, yang kemudian kapal tersebut diberi tali serta talinya diikatkan kepada sang ikan raksasa. Dari sinilah sang ikan raksasa tadi menuntun kapal tadi hingga pantai terdekat sehingga Manu dan pengikutnya selamat. Tapi ada versi kedua yang menyatakan Wisnu tersebut tenggelam di lautan. Nah, ini versi yang agaknya mendekati kebenaran dengan kisah-kisah original tentang Matsyawatara dan Wisnu sebagai ikan menyelamatkan orang yang hampir tenggelam tersebut hingga kemudian menurunkan banyak manusia beranak pinak hingga menurunkan manusia sekarang. Itu versi original. Di situ awatara pertama Matsyawatara. Awatara yang paling spektakuler di antaranya bisa kita lihat dalam awatara kedua, yaitu Kurmawatara. Dalam mitologi disebutkan ketika itu Kahyangan dilanda kehancuran, terancam kepora-poranda akibat pertentangan para dewa yang baik serta dewa yang jahat. Para Daitya atau dewa yang jahat senantiasa ingin menguasai Kahyangan, sementara para dewa yang baik yang berkuasa di Kahyangan ingin memelihara Kahyangan tersebut dan tetap memerintah kehidupan di alam semesta. Akhirnya apa? Antara kedua golongan dewa terancam akan mati. Dan untuk menghindari kematian, maut yang kelak akan menjemput, mereka berusaha menyelamatkan diri agar hidup kekal abadi. Dan caranya adalah meminum air Tirta Amerta. Tetapi Tirta Amerta tersebut terdapat dalam Sera Segara atau lautan susu yang sangat dalam dan tidak mungkin dapat diselami oleh para dewa.
Nah, untuk memancing agar tirta amerta yang terdapat dalam kendi suci dapat keluar ke permukaan, maka para dewa mempunyai rencana untuk mengaduk Sera Segara. Dalam rangka mengaduk Sera Segara atau lautan susu tadi, Wisnu berubah menjadi kura-kura raksasa dan dia menggendong gunung tertinggi di Kahyangan, yaitu Gunung Mandara. Dengan menggendong Gunung Mandara yang nanti akan dijadikan pengaduk lautan, di atas Gunung Mandara duduklah Dewa Indra untuk menjaga keseimbangan gunung tersebut yang terletak di punggung Wisnu, serta kemudian Dewa Wasuki menjelma jadi ular raksasa, membelit gunung tersebut. Kemudian para dewa yang baik memegang ekor ular Wasuki, dan para dewa yang jahat memegang kepala Wasuki tadi. Nah, tugas para dewa yang baik dan yang jahat tadi memutar Gunung Mandara sedemikian rupa untuk mengadu Sera Segara. Pengadukan tersebut berlangsung selama ribuan tahun. Pada akhirnya para dewa banyak kelelahan. Menjelang mereka hampir putus asa, dunia pun menjadi gelap karena lautan susu Sera Segara menguap berembun dan dunia menjadi gelap gulita. Tetapi para dewa tetap bersemangat mengaduk lautan susu tadi. Dalam saat-saat menegangkan tersebut, tiba-tiba dari dalam laut muncullah Kaustuba, permata dunia yang menerangi alam semesta. Para dewa bersorak-sorai melihatnya, dan setelah alam semesta menjadi terang, muncul berturut-turut dari dalam laut berbagai macam makhluk dan benda. Selain Kaustuba, muncul di situ Usairawa, kuda yang putih bersih dan kelak menjadi tunggangan Wisnu. Muncul Dewi Danwantari, Dewi Anggur dalam mitologi Hindu, dan terakhir nanti kita lihat muncullah Tirta Amerta. Tirta Amerta kemudian muncul ke permukaan laut dan menjadi rebutan para dewa. Dan seperti yang kita duga, akhirnya para dewa yang memenangkan perebutan tersebut, dan para dewa meminumnya, sehingga hingga kini para dewa pun hidup di Kahyangan. Dewa-dewa menjadi panjang umur. Demikian di dalam Kurmawatara diceritakan. Kurma adalah kura-kura, dan dalam hal ini kita bisa melihat kura-kura raksasa. Awatara ketiga adalah Warahawatara atau babi hutan raksasa. Kala itu dunia terancam hancur. Babi hutan adalah Waraha. Waraha adalah penjelmaan Wisnu. Kala itu seorang raksasa yang sangat sakti bernama Hiranyaksa mencoba menenggelamkan dunia ke dalam lautan kosmis. Nah, Wisnu menjelma sebagai seekor babi hutan, dan dengan taringnya dia mengungkit bumi agar jangan ditenggelamkan oleh Hiranyaksa tersebut, dan bumi tidak jadi tenggelam. Itulah di dalam Warahawatara. Watara keempat adalah Wamanawatara atau pendeta kerdil. Pendeta kerdil di sini dia harus berhadapan dengan Balin, seorang raja yang sangat lalim, raja raksasa yang teramat sakti. Nah, pada suatu ketika Balin, sang raja yang teramat sakti tadi, yang semua Brahmana takut dan semua dewa takut, mengundang para Brahmana datang ke istananya. Maka di dalam Wamanawatara diceritakan, ke istana Balin berbondong-bondong datang para Brahmana. Semuanya membawa hadiah untuk Balin, sang penguasa Mahasakti tadi. Di antara para Brahmana tersebut terdapatlah seorang Brahmana kerdil.
Nah, Brahmana kerdil inilah yang kita sebut dengan Wamana, penjelmaan Wisnu. Tanpa diketahui oleh Balin bahwa Wamana adalah seorang penjelmaan Wisnu. Ketika menghadap Balin, Balin menawarkan kepada para Brahmana akan meminta apa mereka dari dirinya. Para Brahmana sangat gembira menyambut tawaran tersebut. Ada Brahmana yang meminta dibangunkan biara, ada Brahmana yang meminta semacam istana, ada juga Brahmana yang meminta harta dan sebagainya. Tentunya harta tersebut akan digunakan Brahmana untuk kemaslahatan masyarakat pada masa itu. Tetapi ketika sampai kepada si pendeta kerdil, pendeta kerdil hanya berkata, saya hanya meminta tanah selebar 3 langkah. Balin tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan yang sangat-sangat mudah dipenuhi tersebut. Ketika Balin mengiyakan dan siap memberikan tanah 3 langkah tadi, tiba-tiba sang Brahmana berubah menjadi makhluk yang sangat besar, besar dan besar dan besar hingga kepalanya pun menyundul langit. Saat itulah Balin terkejut karena yang dihadapinya ternyata seseorang yang sangat sakti luar biasa. Langkah pertama, Balin menyilakan agar Brahmana menginjak bumi. Maka langkah pertama dia menginjak bumi. Langkah kedua, Balin menyediakan langit untuk diinjak oleh sang Brahmana. Ketika 2 langkah berhasil, bumi dan langit diinjak oleh sang Brahmana. Langkah ketiga, injakannya tidak ada. Karena tidak ada pijakan, Balin menyediakan kepalanya untuk dipijak oleh sang Brahmana sangat sakti tadi. Dan pada saat diinjak itulah Balin kemudian tewas, hancur kepalanya, dipijak sang Wamana atau Brahmana yang tadinya kerdil. Itulah yang diceritakan di dalam Wamanawatara. Awatara kelima adalah Narasingawatara. Dari kata-kata Narasingawatara kita dapat melihat bahwa di situ ada Nara, kera, dan singa. Jadi dalam awatara kelima, Wisnu sebagai dewa yang sempurna berupa seorang manusia menjelma menjadi makhluk yang merupakan gabungan antara manusia, kera, dan singa. 3 makhluk tadi, manusia, kera, dan singa berada menjadi satu sosok makhluk. Sosok makhluk inilah yang kita sebut dengan Narasinga. Tugasnya ketika itu menghadapi seorang raja yang luar biasa sakti yang akan menghancurkan dunia dan terkenal karena kezalimannya menganiaya manusia di muka bumi. Raja tersebut yang sangat sakti tersebut bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu adalah seorang raja yang memang tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh siang maupun malam. Tidak bisa dibunuh di udara maupun di atas tanah. Tidak bisa dibunuh di dalam maupun di luar ruangan. Tidak bisa dibunuh oleh manusia maupun binatang. Dan disinilah tantangan bagi Wisnu. Dan Wisnu dengan segala kecerdasannya merubah diri menjadi sesosok makhluk yang merupakan manusia dan hewan, karena kita tahu tadi Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh oleh manusia maupun binatang. Dia berubah menjadi gabungan manusia dan binatang. Nah, di sini kita bisa melihat dia bukan manusia, dia bukan binatang. Dan kemudian Wisnu, karena dia tidak dapat dibunuh siang maupun malam, Wisnu mengusahakan membunuhnya petang hari menjelang malam. Bukan siang, bukan malam. Dan Wisnu merencanakan juga, karena dia tidak bisa dibunuh di darat, di atas tanah maupun di udara, Wisnu merencanakan akan memangkunya.
Dan pada saat itu juga Wisnu mengatakan makhluk tadi Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh dengan senjata maupun tangan. Wisnu berusaha merencanakan membunuhnya dengan menumbuhkan kuku yang tajam pada tangannya. Dengan begitu, itu bukan senjata maupun bukan senjata. Dan demikianlah yang terjadi. Makhluk yang tidak bisa dibunuh siang maupun malam, di udara maupun di atas tanah, oleh binatang maupun oleh manusia, di dalam maupun di luar ruangan, berhasil dibunuh oleh Wisnu dengan cara meletakkan Hiranyakasipu di suatu ambang pintu pada petang hari, dan di atas pangkuannya dia merobek-robek tubuh Hiranyakasipu. Maka matilah Hiranyakasipu dan dunia menjadi tentram seperti harapan para dewa pada waktu itu. Demikian tentang Narasingawatara. Awatara ke-6 adalah Parasuramawatara. Kita lihat Parasu artinya kapak. Rama adalah nama seorang satria. Seorang satria berbadan besar dan dia adalah seorang pertapa atau brahmana. Pertapa yang seorang ini berbeda dengan brahmana lainnya. Tampilannya bagaikan orang kurang waras, namun demikian dia memiliki cita-cita yang luhur, yaitu mendamaikan dunia dari segala macam kekacauan, dari segala macam gangguan yang mengingkari dharma atau kebenaran sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Hindu. Dengan kapak yang besar, Sang Rama menghancurkan setiap orang yang akan mengacaukan dunia, termasuk keluarganya sendiri, bahkan termasuk banyak satria yang sengaja dia hancurkan karena dia tahu para satria tersebut hanyalah topengnya saja satria, tetapi dalam hatinya mereka adalah orang-orang yang zalim. Demikian petualangan Sang Rama Parasu yang merupakan penjelmaan Wisnu yang kita kenal dengan Parasurama. Awatara ke-7 adalah Ramawatara. Ramawatara sebagaimana kita tahu tertuang dalam kisah Ramayana. Betapa kemudian para dewa suatu kali datang ke kahyangan, menangis mereka di hadapan Wisnu dan mengharapkan Wisnu segera menjelma ke dunia. Karena dunia dilanda kekacauan akibat ulah seorang raja raksasa bernama Rahwana. Maka menjelmalah kemudian Wisnu ke dunia dengan nama Rama, putra Raja Dasarata dari kerajaan Ayodhya. Di sanalah kemudian dalam kisah Ramayana diceritakan bahwa Rama sebagai Wisnu tadi kemudian akan diangkat oleh bapaknya sebagai raja. Namun ibu tirinya yang ketiga, Dewi Kekayi, menolak Rama menjadi raja, sehingga Rama harus dibuang ke dalam hutan bersama istrinya yang konon penjelmaan Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dia dibuang ke dalam hutan ditemani adik tirinya yaitu Lesmana. Di sanalah akhirnya dengan berbagai macam kisah yang berliku-liku, Sinta diculik dan akhirnya dibawa ke keraton Alengka. Rama kemudian berjumpa dengan Hanuman serta tentara kera yang dipimpin oleh Angkawijaya serta Sugriwa, dan mereka menghancurkan keraton Alengka. Dan dunia pada waktu itu menjadi damai kembali setelah Rahwana tewas. Tewasnya Rahwana menyebabkan dunia kembali tentram seperti yang diharapkan oleh para dewa. Demikian dikisahkan dalam Ramawatara. Awatara Wisnu yang ke-8 adalah Krishnawatara. Krishna kita kenal dalam kisah
Baratayuda atau dalam Mahabharata, di mana Kresna memerankan dirinya sebagai seorang yang penuh wibawa, menjadi penasihat Pandawa sekaligus saudara sepupu Pandawa, sehingga nanti kita lihat keadaan dunia setelah perang Baratayuda menjadi tentram. Semua negeri menjadi gemari palo jinawi, tata tentram kertara harja. Akan tetapi sebenarnya kemunculan Kresna di dalam Mahabharata itu hanyalah satu bagian saja dari sisi kehidupan atau dalam perjalanan kehidupan Sang Kresna. Ketika anak ini masih kecil, dia dititipkan ibunya ke suatu desa bernama Prindavan, karena kakak dari ibunya bernama Kangsa. Kangsa akan membunuh setiap bayi yang lahir. Bayi tersebut akan menghancurkan Kangsa. Demikian Kangsa meyakini setiap bayi yang lahir dari Dewaki, adik kandungnya sendiri, akan membunuh dirinya. Maka setiap anak dari Dewaki lahir, Kangsa, sang kakak dari Dewaki, akan membunuhnya. Untuk mengamankan Sang Kresna yang nama kecilnya Narayana, Dewaki menitipkan Kresna di satu desa yang sepi namun tentram bernama Prindapan. Nah, di Prindapan tadi Narayana atau Kresna membuat banyak sekali mukjizat, membuat desa Prindapan akhirnya tentram dan damai, terjauh dari musuh-musuh yang akan menghancurkannya. Di sini kita bisa lihat Kresna, dia berhasil mengalahkan akhirnya Kangsa, membunuh Kangsa. Kresna juga berhasil membunuh hewan-hewan buas yang akan menghancurkan desa mereka Prindapan dan seterusnya. Itu diceritakan juga di dalam film animasi yang entah berapa seri, akan tetapi di situ kita bisa melihat penjelmaan Wisnu sebagai Kresna dalam Krishnawatara. Awatara Wisnu yang ke-9 adalah Buddhawatara. Buddhawatara adalah penjelmaan Wisnu yang kemudian mencoba memperbaiki dharma dunia yang kala itu telah diselewengkan, telah disesatkan oleh para pendeta atau para pemuka agama yang tidak bertanggung jawab. Maka kemudian menjelmalah Wisnu ke dunia sebagai Buddha untuk memperbaiki dharma di dunia yang seperti saya katakan tadi, kala itu sudah menyeleweng dari ajaran asli yang dituturkan dan diajarkan oleh para nenek moyang serta para dewa sejak ribuan tahun sebelumnya. Apakah Buddhawatara ini adalah Sang Buddha Siddhartha Gautama yang lahir pada tahun 270 sebelum Masehi? Tidaklah kita tahu. Tetapi di antara sedemikian banyak umat Hindu, banyak yang meyakini bahwa Siddhartha Gautama adalah Sang Buddha. Ceritanya cukup panjang, akan tetapi tak pernah kita menjumpai cerita rincian tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Sang Buddha, selain mengajarkan tentang kehidupan, bagaimana sebijaknya dan sepantasnya kita menjalani kehidupan. Terakhir adalah Awatara ke-10, yaitu Kalkiyawatara. Kalkiyawatara belum terjadi. Dipercaya Kalkiyawatara akan terjadi, atau penjelmaan Wisnu yang ke-10 akan terjadi nanti kelak menjelang dunia akan berakhir. Saat itu Wisnu akan muncul sebagai seorang satria. Dia bermahkota, dia berpakaian putih, memakai pedang yang sangat tajam, dan mengendarai kuda putih usai rawa. Jadi Awatara yang ke-10 Kalkiyawatara belum terjadi, kelak akan terjadi. Pada zaman entah berantah,
di depan sana, entah berapa tahun, berapa ratus dan berapa ribu tahun kemudian. Sahabat budaya, Awatara adalah sesuatu yang sangat dipercaya oleh umat Hindu. Tak kurang dari 16 tokoh dunia pernah diperkirakan adalah Awatara tersebut, termasuk Sang Buddha, termasuk banyak tokoh di India. Bahkan Yesus Kristus pun diantaranya dianggap sebagai Awatara. Dan terakhir ada Pandit Prakas dari New Delhi mengatakan bahwa Kalki Awatara telah muncul di muka bumi dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi. Masih semuanya merupakan perkiraan. Akan tetapi tentang penyembahan Wisnu yang ke-10 tadi sama-sama tetap merupakan perkiraan. Kepastian tentang itu tak pernah ada. Namun demikian, Awatara ke-10 tersebut pasti akan terjadi menurut umat Hindu. Namun demikian, beberapa orang yang kritis meragukan hal tersebut. Zaman kini adalah zaman maju. Zaman teknologi berkembang sedemikian rupa, tak mungkin Wisnu dapat datang dengan hanya memakai pedang untuk mendamaikan dunia. Namun semuanya masih misteri. Semuanya ketentuan dari sang dewa di kahyangan sana, sebagaimana mereka mempercayainya. Sobat budaya, salam budaya mempersatukan bangsa. Demikian kisah kami tentang Awatara. Terima kasih atas perhatian Anda.